Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan cintai, marilah kita belajar bahasa Indonesia dengan menyenangkan dan sangat kalian pahami. Yang pertama harus kalian enjoy dulu, harus kalian suka dulu. Bagaimana pertama kali kalian untuk belajar? Yang pertama harus mengucapkan salam dulu. Mengucapkan salam itu harus disertakan dengan baik dan benar. Yang kedua, harus kalian berdoa dulu. Sebelum apapun harus kalian berdoa supaya kalian lancar di dalam pembelajaran ini. Perkenalkan dulu ya, Ibu mengajar bahasa Indonesia ini hanya di kelas 9 saja. Untuk itu kalian harus bisa mengikuti paparan atau penjelasan yang Ibu akan sampaikan di sini. Nah, kalian kan sudah belajar bahasa Indonesia baik di SD maupun SMP. Di SD 6 tahun, di SMP menginjak kelas 9, jadi sudah hampir 9 tahun kalian belajar bahasa Indonesia. Harus bisa dong, apa? Karena apa? Karena bahasa itu sangat baik. Berkomunikasinya harus lancar. Karena apa? Karena kalian itu berbicara setiap hari. Nah, untuk itu kalian pahami dulu di dalam bahasa Indonesia itu ada dua bagian, ada bahasanya, ada sastranya. Bahasanya kalian memahami, mempelajari tentang semantik, tentang sintaksis, tentang morfologi, dan tentang etimologi. Nah, itu harus kalian pahami. Di dalam sintaksis tuh kalian harus tahu dulu kalimat-kalimatnya. Nah, itu seperti harus kalian pahami tentang kalimat majemuk, kalimat aktif, kalimat pasif, dan lain-lainnya. Nah, sekarang yang kedua tentang sastra. Sastra itu ada berapa macam? Banyak di sini. Sastra itu kalian mendalami tentang pantun, puisi, cerpen, drama, dan lain-lain. Nah, kedua macam itu harus kalian pahami supaya kalian bisa memahami, bisa mengikuti. Karena di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini dipadukan, mungkin minggu ini bahasanya, mungkin minggu ini sastranya. Nah, untuk itu kalian harus bisa memahaminya. Nah, sekarang yang kedua atau yang berikutnya, aspek-aspek berbahasa itu ada 4 macam. Yang pertama, keterampilan menyimak atau mendengarkan. Yang kedua itu berbicara, dan yang ketiga itu menulis, dan yang keempat itu membaca. Nah, keempat aspek ini harus kalian pahami, harus kalian mengerti, dan harus kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran yang kalian sekarang lakukan atau laksanakan di rumah. Nah, untuk itu materi akan Ibu sampaikan pada saat ini tentang materi yang akan Ibu sampaikan pada saat ini tentang teks laporan percobaan. Tolong kalian pahami, slide akan Ibu tampilkan di sini untuk kalian lebih cermat lagi, lebih paham lagi. Akan Ibu tampilkan slide yang harus kalian ikuti bersama. Yang pertama akan Ibu jelaskan atau paparkan materi tentang pengertian dari teks laporan percobaan ini. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Nah, untuk itu kalian harus pahami dulu tentang teks laporan percobaan itu. Mengapa? Karena pada dasarnya pembelajaran bahasa Indonesia itu kalian harus paham, bukan hafal, harus mengerti apa yang Ibu paparkan atau jelaskan, materi yang akan Ibu sampaikan ini, tuh ya. Nah, untuk yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan di sini
teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Ciri yang pertama itu. Ciri yang kedua, teks percobaan ini, ciri yang kedua, teks laporan percobaan ini dibuat menarik dan interaktif. Yang ketiga, teks laporan percobaan ini ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Yang keempat, teks laporan percobaan ini menuntaskan masalah-masalah yang sering dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Yang kelima, teks percobaan ini cirinya pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif, lalu disesuaikan dengan data yang akurat. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir, teks laporan percobaan ini disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Nah, untuk itu kalian harus, sebelum membuat teks laporan percobaan ini, kalian harus bisa, satu, memahami tadi pengertian dari teks laporan percobaan itu. Dan yang kedua, harus paham dulu ciri-cirinya yang tadi Ibu sebutkan, sehingga nanti kalian bisa memulai membuat contoh teks percobaan ini. Nah, untuk selanjutnya kalian harus bisa memulai konsep untuk membuat salah satu contoh teks percobaan itu. Caranya bagaimana? Coba kalian amati apa yang ada di sekitar sekolah ini. Misalnya kalian mengamati dengan adanya tanaman di sekitar ini, atau misalnya bunga yang harus kalian amati, atau objek apa yang akan kalian lakukan pada saat pengamatan tersebut. Jadi objeknya harus kalian teliti dulu, harus kalian pahami dulu apa yang harus kalian nanti dibuatkan menjadi sebuah teks laporan percobaan, sehingga nantinya kalian bisa memaparkan secara langsung. Nah, itu ya. Jadi tolong kalian harus paham dulu apa itu yang harus kalian sampaikan. Nah, lalu selanjutnya apa saja informasi yang harus ada di dalam teks laporan percobaan ini? Yang pertama, harus adanya judul. Judul apa yang akan dipaparkan atau apa yang akan dituliskan di dalam teks laporan percobaan ini. Yang kedua, objek percobaan. Objek percobaannya seperti apa? Apakah mau dari bunga atau mau dari hewan? Misalnya kalian meneliti sebuah hewan katak. Nah, itu apa yang akan ditelitinya? Misalnya jantungnya, paru-parunya, dan sebagainya. Itu harus diteliti secara akurat, secara nyata. Karena apa? Karena di sini bukan fiktif. Harus ada objek yang ada diteliti yang akan diuji cobakannya. Itu lalu apalagi yang harus kalian pahami dulu? Alatnya apa saja untuk meneliti percobaan tersebut. Kemudian bahan. Nah, harus kalian bedakan antara alat dan bahan supaya kalian bisa, kalau alat-alatnya misalnya alat tuh pisau kan seperti itu. Lalu misalnya apalagi bahannya apa saja yang harus dikumpulkan, yang harus disampaikan. Kemudian setelah itu selesai, kalian harus membuat apa? Kesimpulannya atau hasil dari pengamatan atau percobaan tersebut. Apa hasil yang diperolehnya? Lalu nanti bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Lalu yang kedua, informasi selanjutnya itu pelaku percobaannya. Pelaku percobaannya itu siapa? Seperti tadi, apa mau tanaman, contohnya bunga, atau mau hewan, contohnya tadi katak, dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan percobaan. Tujuan percobaannya itu untuk apa? Misalnya kalian untuk mengamati tadi tanaman ataupun hewan untuk nanti pembelajaran pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, dikolaborasikan dengan pembelajaran IPA. Nah, kemudian waktu percobaan itu harus diketahui. Waktunya mau berapa jam?
biasanya kalau percobaan itu, laporan percobaan itu memerlukan waktu yang sangat lama. Mengapa? Karena hasilnya tidak akan sebentar, tidak akan sedikit, tapi waktunya sangat panjang, waktunya lama. Untuk itu harus kalian dipikirkan waktu percobaan itu mau berapa jam, karena tidak mungkin beberapa menit. Terus apalagi yang kelima, tempat percobaan. Nah, tempat percobaan itu mau di mana? Itu harus kalian diskusikan dengan kelompoknya. Misalnya tempatnya mau di sekolah, mau di rumah, ataupun mau di mana saja. Yang penting kalian lebih mementingkan kesehatan untuk meneliti objek yang akan ditelitinya atau diamatinya. Langkah yang terakhir yang harus kalian pahami itu tentang langkah-langkah percobaan. Jadi harus bisa mengurutkan langkah-langkah percobaannya, mulai dari tadi yang pertama tentang apa hewannya, tentang judulnya, tentang objeknya apa yang diteliti, tentang alat-alatnya mau apa saja yang akan digunakannya, tentang bahan-bahannya, dan kesimpulannya. Nah, untuk itu Ibu mungkin hanya sampai sini dulu untuk materi pembelajaran teks laporan percobaan. Insya Allah minggu depan akan dilanjutkan dengan materi yang belum tersampaikan. Karena apa? Karena di sini masih banyak yang harus Ibu jelaskan. Nah, untuk itu tolong anak-anak persiapkan dulu, pahami dulu apa tadi yang ibu tadi sebutkan. Misalnya tadi tentang definisi atau pengertian teks laporan percobaan itu, ya. Jadi harus paham dulu pengertiannya ataupun definisinya. Yang kedua tadi mengenai ciri-cirinya yang telah Ibu sebutkan tadi, ada beberapa poin. Dan yang terakhir tentang informasi dalam teks laporan percobaan itu. Nah, kalian sekarang untuk tugas dari Ibu, hanya kalian tadi satu, mengingatkan tentang definisi atau penjabaran teks laporan percobaan. Yang kedua tentang tadi itu ciri-cirinya teks laporan percobaan itu ada berapa. Nah, nanti dicocokkan dengan pas laporan percobaan itu, pas pengamatannya. Nah, yang terakhir tentang informasi dalam teks laporan percobaan itu. Jadi membuat sebuah rumusan 5W plus 1H itu seperti halnya berita. Jadi untuk itu dalam perumusan laporan teks laporan percobaan sama halnya dengan perumusan berita, sehingga menggunakan 5W plus 1H. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, itu kesimpulannya. Untuk kalian mohon bersabar ya, untuk nanti materi yang selanjutnya akan Ibu paparkan di minggu depan. Oleh karena itu kalian Ibu berikan tugas seperti yang tadi. Nah, selamat kalian melaksanakan tugas. Pemaparan dari Ibu mungkin cukup sekian di pertemuan hari ini, di pertemuan satu kali ini. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.